teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Alifia, NIM 208240049. Di sini saya akan membacakan rangkuman mata kuliah Moderasi Beragama. Empat materi tersebut, yang pertama adalah konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, moderasi karakter asli agama Islam. Yang ketiga, membangun toleransi. Dan yang keempat, ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Yuk simak penjelasannya. Materi yang pertama yaitu konsep dan hakikat moderasi beragama di dalam Al-Quran dan Hadis. Konsep dan hakikat moderasi beragama. Moderasi beragama berasal dari kata moderat yang berarti sikap tengah, tidak ekstrem, serta seimbang. Dalam Islam, konsep ini sepadan dengan istilah Arab seperti wasotiyah, tawasud, dan i'tidal, serta tawazun, serta dipahami sebagai bentuk terbaik dalam bersikap dan beragama. Beragama secara moderat berarti menyikapi perbedaan secara bijak, menyebarkan kedamaian, dan tidak memaksakan keseragaman. Poin yang pertama yaitu moderasi beragama dalam Al-Quran. Al-Quran dan Hadis telah disepakati sebagai sumber utama ajaran Islam, termasuk dalam isu moderasi beragama yang kini ramai diperbincangkan. Istilah moderasi beragama memang bukan berasal dari bahasa Arab, namun nilai-nilainya tercermin dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang menggambarkan umat Islam sebagai umat yang adil dan seimbang. Konsep moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis terbagi menjadi beberapa poin pembahasan seperti moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam, moderasi beragama bermakna adil, moderasi beragama bermakna seimbang pola hidup, moderasi beragama dalam bersikap, moderasi beragama dalam bermoral, dan yang keenam, moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Pada poin yang kedua yaitu moderasi beragama dalam hadis. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umat tidak berlebihan dalam beramal. Beliau menekankan pentingnya niat yang benar dan beramal dengan seimbang, tidak membebani diri, dan berusaha mencapai tujuan dengan cara yang moderat. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk mengikuti jalan yang moderat dalam beragama dan mengingatkan bahwa berlebihan dalam ibadah akan merugikan diri sendiri. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dan khutbahnya selalu dilaksanakan dengan cara yang moderat atau tidak berlebihan. Yang keempat, hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat agar menjauhi sikap berlebihan dalam beragama, karena umat terdahulu binasa akibat sikap tersebut. Dan yang terakhir, hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang peringatan tentang bahaya sikap melampaui batas dalam agama, menekankan pentingnya bersikap moderat. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kedua yaitu term wasatiyah dalam Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, wasatiyah berasal dari kata wasat yang berarti tengah-tengah, adil, atau sederhana. Dalam Al-Quran dan tafsir, wasat seringkali mengandung makna terbaik, adil, dan seimbang. Konsep ini mengajarkan bahwa umat Islam harus berada di posisi tengah dalam skala aspek kehidupan, tidak berlebihan dan tidak kurang dalam beragama dan bermasyarakat. Seperti yang tercantum dalam beberapa hadis,
yang juga mengajarkan moderasi dalam beragama. Seperti hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menekankan agar umat Islam tidak berlebihan dalam beramal, tetapi seimbang dalam beribadah. Yang kedua yaitu hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW melarang berlebihan dalam beragama, karena umat terdahulu binasa karena sikap tersebut. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengajarkan agar umat Islam tidak membujuk secara berlebihan dan mengingatkan agar tetap menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Jadi, secara keseluruhan, Islam mengajarkan moderasi wasatiyah sebagai prinsip dasar dalam menjalani kehidupan beragama. Moderasi ini mengajarkan pada kehidupan yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan, yang baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Rumusan masalah yang ketiga yaitu aktualisasi dan kendala penanaman konsep moderasi beragama dalam Islam, yaitu aktualisasi dan kendala penanaman konsep moderasi beragama dalam Islam. Aktualisasi konsep moderasi Islam yang pertama dalam bidang akidah. Islam melalui Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai konsep moderasi dalam akidah yang menjadi dasar utama seluruh aktivitas keagamaan. Yang kedua, bidang metode berpikir ataupun manhaj. Dalam berpikir, umat Islam mengikuti jalan yang moderat dengan membedakan dan menggabungkan antara nalar dan wahyu. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dan amal. Yang ketiga adalah dalam bidang ibadah. Dalam ibadah, Islam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan fitrah manusia. Yang keempat, bidang syariat dan hukum. Hukum Islam meskipun bersifat ideal dan normatif, tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Islam mengajarkan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia melalui aturan yang adil dan bijaksana. Yang kelima, bidang muamalah atau ekonomi. Dalam bidang muamalah, Islam menekankan transaksi yang tidak merugikan pihak manapun dan membangun sistem ekonomi yang adil. Yang keenam, bidang politik. Dalam politik, Islam menekankan prinsip musyawarah dan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan umat. Yang ketujuh, moderat dalam pembaharuan ijtihad. Pembaharuan dalam Islam tidak lepas dari pemikiran ulama terdahulu. Islam mendorong ijtihad atau pembaharuan yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat dan mengakui pentingnya perkembangan ilmu dan peradaban sambil menjaga nilai-nilai yang sudah ada. Yang kedelapan yaitu bidang akhlak dan perilaku. Ajaran Islam tentang akhlak mengajarkan keseimbangan antara idealisme dan realisme. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan potensi baik dan buruk harus mampu mengarahkan dirinya untuk mengikuti jalan yang benar dan menjaga perilaku moderat tanpa terjebak ekstremisme atau kelalaian. Adapun kendala penanaman konsep Islam moderat yang pertama yaitu kebodohan. Kebodohan merupakan hambatan utama dalam penanaman konsep moderat dalam Islam. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk memahami agama dengan baik dan benar memunculkan kesesatan dalam praktik keagamaan. Yang kedua, fanatisme golongan. Fanatisme yang berlebihan terhadap suatu kelompok dan ataupun pendapat tertentu menghalangi penerimaan terhadap pandangan lain. Islam menekankan pentingnya menjauhi sikap fanatik dan memahami bahwa setiap kelompok atau individu bisa memiliki perbedaan yang sah dalam berpendapat. Yang ketiga, sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebihan dalam beragama seringkali timbul akibat kekakuan dalam berpikir atau kurangnya pemahaman yang mendalam.
Pada materi yang kedua, kita akan membahas moderasi karakter asli agama Islam. Ada 3 rumusan masalah dalam materi ini. Yang pertama yaitu pendapat Rektor UIN Sunan Gunung Jati tentang simbol agama dalam sebuah artikel Haq Taswir dengan The Inevitable Breakdown of Religious Moderation. Rektor UIN Sunan Gunung Jati yaitu Mahmud tidak sepakat dengan pendapat Haq Taswir yang menyebutkan bahwa doktrin agama-agama mengandung unsur kebiadaban karena lahir di masyarakat brutal masa lalu. Mahmud menegaskan bahwa simbol-simbol agama tidak bisa serta-merta dimasukkan ke ranah publik atau pemerintah tanpa memperhatikan konteks sosial politik. Ia mencontohkan konstitusi Madinah yang harus dipahami dengan membedakan antara nilai universal dengan regulasi lokal. Budaya politik negara-negara seperti Arab Saudi atau Pakistan tidak mewakili doktrin Islam universal karena syarat dengan lokalitas. Moderasi Islam dalam ketatanegaraan berarti menghindari politisasi agama dan tidak memaksakan sistem politik berbagai kehendak Tuhan. Adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu langkah mewujudkan moderasi yang terstruktur. Agama bertujuan memberi panduan hidup yang tertib sesuai dengan hukum ilahi. Namun, tantangan muncul dari konflik internal dan eksternal antar umat beragama. Untuk menjaga tujuan utama agama, dibutuhkan kedewasaan dalam beragama melalui prinsip moderasi, yaitu yang pertama, tawasud atau tidak berlebihan. Yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Yang ketiga, i'tidal atau keadilan. Yang keempat, tasamuh atau toleransi. Yang kelima, musawah atau tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang. Yang kelima, syura atau musyawarah. Yang kelima, islah atau reformasi, menjaga tradisi lama dengan baik sambil menerima pembaharuan yang lebih maslahat. Yang kedelapan ada aulawiyah ataupun prioritas, yaitu mendahulukan perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Yang kedelapan ataupun yang kesembilan yaitu tatawur wa ibtikar ataupun inovasi, terbuka terhadap hal yang baru, membawa maslahat tanpa kehilangan jati diri. Pembahasan selanjutnya yaitu materi membangun toleransi. Adapun definisi toleransi yaitu sikap menghargai perbedaan, keyakinan dan praktik orang lain yang memungkinkan masyarakat hidup harmonis dalam keberagaman agama, budaya, dan politik. Adapun fundamentalisme dan tantangan, fundamentalisme mengarah pada pemahaman agama yang kaku dan menolak pluralisme yang menjadi tantangan dalam mewujudkan toleransi. Moderasi beragama sebagai toleransi yang membentuk atau menghindari ekstremisme dan mendorong keseimbangan dalam beragama seperti konsep wasatiyah dalam Islam. Adapun pilar moderasi beragama ada 3 pilar, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, yang kedua menolak kekerasan, dan yang ketiga menerima tradisi lokal dalam praktik keagamaan. Toleransi dalam demokrasi harus didasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan agar tidak menjadi otoritarisme atau pseudo-toleransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari 4 materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.